Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Kita percaya bahwasanya kasih setia Allah ada dalam hidup kita. Kita saat ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau senangkan hatinya lewat pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Karena sebelum mengawali aktivitas kita mau melibatkan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau sembah Dia. Kita mau berikan yang terbaik bagi Allah kita. Karena kami percaya Tuhan, kami telah meninggalkan hidup kami yang lama. Kami ingin merestorasi hidup kami menjadi hidup yang lebih baru Tuhan. Karena Engkau ada bagi kami. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak cara hidupku yang lemah, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah yang seperti kau ingini Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mengubah hidup kami Tuhan menjadi yang baru. Haleluya. Sha-na-na-na-na-na-na. Ya dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwasanya Engkau sudah mengubah setiap kami menjadi hidup yang baru, hati yang baru, dan ingin menyenangkan hatimu lebih lagi, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengawali bersama dengan Engkau dengan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ubah setiap hati kami, ubah setiap hidup kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita mau sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daud. Setelah kita belajar tentang restorasi perkataan, kemudian kita masuk di dalam restorasi hati. Kini tiba saatnya kita belajar tentang restorasi hidup yang diubahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Seharusnya Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, jika Tuhan sudah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu firman Tuhan yang mengatakan. Karena apa? Karena ketika Tuhan ada di dalam hati kita, maka kita harus mengalami satu perubahan. Karena kalau selama ini kita berjalan sendiri, maka saat ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan mendukung kita di dalam setiap perkara. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mengalami satu perubahan di dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang harus kita pahami pada hari ini, bahwa perubahan itu tidak bisa terjadi hanya daripada pihak Tuhan. Tuhan mau mengubah hidup kita, tetapi kalau kita tidak siap untuk diubahkan, kita tidak bersedia untuk diubahkan, maka kita tidak akan pernah mengalami apa yang namanya perubahan. Mari kita baca di Roma 13 ayat 11. Dikatakan demikian, hal itu harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Di ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ayat ini atau kalimat ini perlu saya garis bawahi. Sudah saatnya, sudah waktunya bahwa kita harus bangun dari tidur. Artinya apa saudara? Kita tidak boleh tertidur secara rohani. Sudah saatnya kita harus
melek secara rohani. Kita harus bangun secara rohani. Artinya apa saudara? Hati kita terus berjaga-jaga, terfokus kepada Tuhan, sehingga kita tidak pernah lagi tertidur secara rohani. Dan tadi saya katakan bahwa satu perubahan seperti sebuah kerjasama saudara. Ketika saudara memiliki kerjasama dengan seseorang, maka kerjasama itu terjadi bila terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Demikian juga kita dengan Tuhan saudara. Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita, tetapi harus ada kerjasama kita dengan Tuhan. Jika Tuhan punya program yang indah di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mau bekerja sama, kita tertidur secara rohani, maka saudara, program yang indah yang Tuhan buat kita tidak pernah bisa terjadi. Ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik saudara, yaitu pada satu saat ada segerombolan ulat yang sedang berpesta. Mereka sedang bersuka cita makan daun-daun muda pada waktu itu. Dan pada saat itu saudara, ada seekor kupu-kupu yang hinggap di dekat mereka berpesta pora. Nah kemudian satu ekor ulat itu berkata, "Oh, luar biasa, ada makhluk yang sangat indah, yang sangat berbeda. Dia bisa terbang tinggi, dia bisa ke angkasa. Berbeda dengan kita, di mana kita hanya ada di bawah. Kita tidak pernah bisa terbang tinggi." Nah Bapak Ibu, ketika kupu-kupu ini mendengar bahwa ulat itu mengomentari dirinya, dia berkata, "Aku pun dulu sama dengan engkau." Ulat ini terkejut. "Mana mungkin kamu sama dengan aku, bukankah kamu bisa terbang sementara aku tidak bisa terbang?" Kemudian kupu-kupu ini bercerita, "Dulu memang aku sama seperti engkau. Terus aku membalut tubuhku dengan air liurku." Yang dimaksud adalah menjadi kepompong saudara. "Kemudian setelah aku berada di dalam air liurku yang disebut kepompong itu selama 21 hari, kemudian aku berubah bentuk menjadi seekor kupu-kupu di mana aku bisa terbang tinggi." Nah, mendengar penjelasan kupu-kupu ini saudara, beberapa ulat percaya saudara, "Oh, kalau begitu aku pun bisa sama seperti kamu." Tetapi sementara ulat yang lain berkata, "Mana mungkin, dia berbohong. Hal itu tidak mungkin terjadi atas kehidupan kita." Nah, Bapak Ibu, kemudian ulat yang percaya ini akan kata-kata dari kupu-kupu ini, kemudian dia merubah kehidupannya. Dia mengeluarkan air liur dan membalut daripada tubuhnya sehingga dia menjadi seekor kepompong. Dan pada saat itu ulat-ulat yang tidak percaya berkomentar, "Ayo kita buktikan saja. Mana mungkin tidak makan selama 21 hari. Bisa-bisa dia mati." Dia katakan, "Kita lihat saja nanti hari ke-21 apakah dia benar-benar berubah menjadi seekor kupu-kupu." Nah kemudian pada waktu itu saudara, mereka yang tetap tidak percaya tetap menjadi ulat saudara, dan mereka melihat temannya, dan memang ada satu perubahan di dalam tubuh daripada teman-temannya. Mereka menjadi kepompong, dan pada hari yang ke-21 mereka semua berkumpul melihat daripada kepompong-kepompong itu. Dan apa yang terjadi saudara? Kepompong itu bergerak saudara, dan tiba-tiba saudara, keluarlah seekor kupu-kupu yang terbang tinggi saudara. Apa yang dikatakan kupu-kupu tadi ternyata benar saudara. Mereka bisa merubah kehidupannya sehingga dia menjadi seekor kupu-kupu. Nah bagaimana dengan kita saudara? Percayakah kita akan kata-kata Tuhan, akan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, bahwa kita bisa berubah menjadi anak-anak Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita bisa berubah menjadi manusia ilahi. Kita bisa memakai otoritas dan kuasa Tuhan, sehingga ketika kita berkata dalam nama Yesus, maka apa yang saudara katakan,
itu bisa terjadi. Saudara bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Saudara bisa menyembuhkan sakit penyakit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah saat ini kita sudah terbang tinggi bersama Tuhan? Adakah kita menjadi kupu-kupu ataukah kita masih menjadi ulat, saudara? Karena ketidakpercayaan kita. Firman Tuhan katakan, sudah saatnya, sudah tiba waktunya bagi kamu harus bangun dari tidur. Jangan pernah saudara kita tertidur terus menerus secara rohani. Tetapi mari saya ajak pagi hari ini kita memulai bangun secara rohani dan kita terus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Kita terus berjaga-jaga di dalam roh. Kita terus berjaga-jaga di dalam doa. Kemudian ayat 12 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dan ayat 14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu, di ayat 12 dikatakan bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Firman Tuhan mengajak kita untuk menanggalkan semua hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semua hal-hal yang bertentangan. Karena itu termasuk daripada dosa. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah dosa. Dan firman Tuhan mengajak kepada kita untuk menanggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan kenakanlah perlengkapan senjata terang. Perlengkapan ilahi harus kita kenakan terus menerus. Dan di ayat 14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Nah, Bapak Ibu, artinya ketika kita mengenakan Tuhan, maka kita telah mengenakan senjata terang. Mari Bapak Ibu kita kenakan Tuhan terus menerus. Bagaimana caranya kita bisa mengenakan Tuhan? Yaitu ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu hidup sesuai dengan firman Tuhan, pada saat itu Bapak Ibu telah mengenakan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ada di bawah otoritas Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan di ayat 14 tadi dikatakan, selain kita mengenakan Tuhan, dikatakan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Hati-hati saudara, jangan sampai fokus kita hanya mendandani tubuh kita secara jasmani. Kita bekerja untuk apa? Untuk penampilan fisik, untuk kita bersuka cita secara jasmani. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini, jangan berdandan hanya untuk memuaskan keinginannya. Jangan kita hanya berdandan untuk memuaskan keinginan manusia, saudara. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus mengenakan Tuhan. Kita harus berdandan secara rohani agar kita juga menyenangkan hati Tuhan. Alangkah indahnya saudara kalau kita menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati manusia. Tetapi satu hal, kalau memang kita harus memilih, maka tujuan kita adalah satu, lebih menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati manusia. Tapi percayalah saudara, mungkin satu saat kita lebih menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati manusia. Tetapi Allah kita dahsyat dan luar biasa. Ketika kita menyenangkan Tuhan, ketika kita tetap memilih menyenangkan hati Tuhan, pada saat itulah Tuhan bisa mengubah hati daripada orang itu untuk dia berubah tentang gaya hidupnya, tentang pola pikirnya, sehingga dia bisa mengerti apa yang telah kita lakukan, sehingga hatinya pun boleh disenangkan. Mari Bapak Ibu kita memiliki inner beauty yang indah di hadapan Tuhan. Kita mau restorasi hidup kita
yang diubahkan untuk terus-menerus sehingga sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kedatanganmu di muka bumi ini Tuhan. Engkau menebus dosa-dosa kami dengan tujuan untuk merestorasi hidup kami, supaya hidup kami diubahkan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kepada kami untuk menjadikan pengorbananmu tidak menjadi sia-sia. Engkau yang telah rela mati di atas kayu salib, tetap Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan kami, agar kami Engkau ubahkan untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, melalui pengorbananmu kami boleh memiliki restorasi hidup yang diubahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.